ya jadi beban ya, gara-gara masalah itu. Banyak yang ngedeketin, tapi bukan orang kampus itu. Saya adalah salah satu orang yang pernah ngalamin yang namanya dibully. Nah, sahabat Zona, sekarang biar adil ya, giliran Septi atau Livi yang bertanya kepada tim Zona Nyaman ya, bebas mau tanya apa aja seputar topik kita kali ini, berdamai dengan masa lalu. Saya mau tanya ke Kogi. Kogi kan juga dulu pernah punya pengalaman dalam pasangan. Gimana sih cara Kogi dalam menyikapi masalah itu? Dan apa sih yang membuat Kogi sampai sekarang tuh bisa kelihatan happy gitu? Kayak seolah masa lalu itu udah nggak keinget lagi. Aduh, saya menyesal ya membuka ruang pertanyaan. Pertanyaannya menohok loh ya. Nggak mengizinkan saya bernapas. Thank you ya Septi ya. Oke, saya akan coba jawab. Ya pasti teman-teman yang ada di sini sedikit banyak tahulah cerita saya ya. Kegagalan saya lah dalam menjalin hubungan dengan pasangan ya. Ya orang kan cuma lihat dari luar, ya kan. Dan pun yang merasa kenal pasti nggak akan kenal 100% ya tentang diri saya ya. Dan kan nggak semua hal juga harus kita ceritain kan sama orang lain. Itu juga dengan saya. Ada hal-hal yang bisa dikonsumsi oleh orang lain yang akan saya bagikan. Ada hal-hal yang ya saya lebih simpan dalam artian bukan hanya dipendam tapi berusaha menyelesaikannya. Tentu bersama Tuhan gitu. Saya lebih banyak ngobrol sama Tuhan. Sebagai manusia sih ya saya sedih lah. Siapa sih yang ingin gagal dalam menjalin hubungan? Pasti semua ingin kayak di film-film atau di dongeng-dongeng yang berakhir selalu happy ending. Dan di bayangan saya juga kemungkinan akan seperti itu. Tapi ya ternyata keadaan tidak mendukung dan kenyataannya pun kami harus berpisah. Aduh gila, galau banget, sumpah ya. Kurang lebih 1 tahun lah saya baru benar-benar bisa, apa ya, yang Septi bilang tadi tuh, bisa happy, bisa move on ya, bisa lepas dari bayang-bayang kesedihan itu. Nah tentu gini, kita itu kadang sebenarnya sedihnya nggak lama. Yang bikin kita struggle karena ada penilaian-penilaian dari luar gitu ya. Ada komentar-komentar dari orang lain yang tadi saya bilang ya, sebenarnya mereka nggak kenal betul siapa kita, tapi ngerasa kayak paling tahu cerita kita gitu ya. Jadi kayak berusaha menyimpulkan. Nah, suara-suara itulah yang bikin saya tuh agak lama sih sebenarnya untuk move on ya. Belum lagi ada teman-teman yang seolah-olah punya tujuan baik ya. Kayak kasih bocoran-bocoran gitu ya. Kasih informasi, tahu nggak? Mantan lu tuh gini-gini. Tahu nggak? Mantan lu gini-gini. Itu justru nggak bikin saya makin tenang gitu ya. Malah bikin saya makin sedih, makin kepikiran gitu. Akhirnya saya pikir, wah ini nggak bisa begini. Ya, ini toksik. Kalau dibiarin terus-menerus, ini malah makin melemahkan saya, bukannya menguatkan. Dan akhirnya saya lebih memilih menjadi diri yang tidak mudah menerima informasi dari orang lain. Jadi saya filter sih, teman-teman ya. Jadi kalau ada informasi yang buruk nih, tentang mantan saya, kalaupun itu terbukti benar, tapi saya memilih untuk tidak percaya dan tidak memusingkan. Karena satu toh, dia punya kehidupannya sendiri, dan saya harus menghargai kehidupannya. Dan juga jangan lupa, saya pernah menjalin hubungan dengan dia, gitu. Saya nggak bisa membohongi diri bahwa saya pernah sayang. Dan masa sih waktu masih jadian kita sayang, kita jaga dia, giliran kita putus, ya kita anggap seperti musuh, kita hina-hina, ya kan? Nggak seperti itu ya. Jadi meskipun kami berpisah ya, kami pernah dekat, kami saling mengenal, tentu kami saudara gitu ya. Bukan berarti putus jadi musuh yang kita tonton kan di FTV ya, di film-film sinetron. Bahkan anak-anak ABG kan kalau lagi
jadian tuh kayaknya wah sayang banget ya, sampai mini titi, ayah bunda gitu ya. Giliran udah putus aja ya, udah kayak musuh bebuyutan. Nah, saya sih tidak memilih jalan itu. Saya coba saring informasi yang saya terima, informasi buruk tentang mantan saya tidak mau konsumsi ya. Lalu pasti ada aja yang berusaha kasih masukan, dan kalau saya rasa masukannya itu sebenarnya nggak sesuai dengan yang saya alami, ya kayak Livi aja tadi, saya anggap itu jadi motivasi aja. Dan puji Tuhan banget, kita juga harus cari komunitas yang benar-benar peduli sama kita. Karena ternyata gini, pengalaman saya, teman-teman kan tahu, saya itu temannya banyak banget ya. Tapi dari masalah saya belajar bahwa nggak semua yang datang mendekat sama kita tuh betul-betul peduli. Banyak yang cuma kepo doang sebenarnya, ingin tahu masalah kita. Dan ya cuma mau ambil keuntungan. Ketika mereka lihat kita udah nggak menguntungkan lagi, ya mereka pergi, ninggalin kita ya. Bahkan jadi orang-orang terdepan yang ikut-ikutan menyerang kita bahkan ya. Nah, saya bersyukur sih di dalam situasi seperti itu, Tuhan ya pertemukan saya dengan orang-orang, jumlahnya nggak sebanyak yang dulu ya, jauh lebih sedikit. Tapi saya bersyukur dengan jumlah yang jauh lebih sedikit ini, justru mereka adalah orang-orang yang mereka bukan kayak saya mungkin yang public figure ya, seorang hamba Tuhan yang pelayanan atau seorang guru, ya bukan artis juga, bukan kalangan orang yang populer lah, orang biasa ya. Tapi saya bersyukur dalam kesederhanaan mereka bisa tunjukkan saya arti mengasihi yang sesungguhnya. Mereka bantu saya menghadapi krisis tersebut, dan saya ada seperti sekarang. Seperti itu. Jadi kalau gitu pernah trauma nggak sih untuk menjalin hubungan lagi? Aduh, ini berat ya. Banyak banget yang nanya kayak gini ya. Terlebih dari kesalahan yang pernah saya lakukan juga, orang mengkait-kaitkannya. Padahal nggak ada hubungan yang sama sekali sih ya. Maksudnya kami putus ya, itu waktunya berbeda dengan waktu ketika saya punya kesalahan. Jadi langsung menyimpulkan bahwa oh ini gara-gara ini nih penyebabnya. Terus akhirnya jadi bertanya-tanya, jangan-jangan dia trauma gitu ya untuk menjalin hubungan lagi dan seterusnya. Kalau trauma sih enggak ya, lebih ke ingin istirahat sejenak sih waktu itu ya, ingin retreat. Maksudnya saya pun sadar bahwa saya juga bukan orang yang benar, dalam arti pasti dalam menjalin hubungan itu juga saya juga ada salahnya. Jadi saya nggak menuntut mantan saya bahwa ini gara-gara lu gini, lu gitu. Enggak, maksudnya ya saya pun mungkin pasti ada salahnya juga. Makanya kami jadi berpisah gitu kan. Jadi saya lebih pilih butuh waktu untuk sendiri, benar-benar bergumul sama Tuhan aja, banyak cerita sama Tuhan. Ya nangis gitu, maksudnya ini gimana nih Tuhan, betul-betul kayak anak kecil lah ya, sampai benar-benar tenang ya, rasa capeknya tuh seperti hilang, dan saya tahu betul ya Tuhan kasih kekuatan yang baru buat saya, ada penghiburan yang tadinya selalu ya kalau ada kesempatan untuk sendiri, selalu pikiran-pikiran tuh muncul gitu ya, kayak menghantui ya, bikin saya sedih. Tapi puji Tuhan, seiring berjalannya waktu, sekalipun pikiran itu muncul atau ada orang nih yang coba sampein itu gitu ya, saya udah biasa aja. Bahkan kadang yang malah jadi saya bercandain, saya ketawain, dalam artian I'm fine gitu ya. Dan kalau sekarang ya seperti di video yang sebelumnya, saya sekarang sudah membuka hati. Tapi tentu nggak akan saya ceritakan lah ya, karena juga belum pasti, namanya masih ya membangun hubungan. Oke, aku mau tanya ke David. Ada nggak sih satu momen di masa lalu kamu yang bikin kamu down dan mungkin masih kamu pikirkan sampai sekarang? Yang membuat saya down pasti ada, dan cukup banyak. Yang teman-teman saya tahu, saya pernah menjadi seorang ketua OSIS dan ternyata pernah melakukan sebuah kesalahan
di mana pernah bikin sebuah warta dalam sebuah ibadah dan mengandung kata-kata yang tidak baik, dan kepala sekolah maupun Kogi sendiri pernah menegur saya. Jadi masa-masa itu pun benar-benar membuat saya sempat terpuruk gitu, dan menjadi pembelajaran juga. Yang kedua, sempat HTS 1 hari, HTS ya, hubungan tanpa status, tahu dia nganggap atau enggak. Terus harusnya nganggap sih, ya you know lah semuanya. Oke. Terus di situ saya 1 hari itu terdiam, kan 1 hari nih HTS-nya. Udah besoknya saya terdiam, termenung-menung, tidak fokus belajar, perut asam lambung, guna-guna lap, pikiran melayang-layang kemana-mana. Dan setelah itu saya bangkit dong. Mengganggu, lumayan mengganggu, karena jadi bingung nih gimana sih bangun hubungan lagi sama perempuan, tapi nggak terlalu mengganggu banget karena puji Tuhan ada komitmen yang menjaga diriku. Itu dia. Aku mau nanya nih, kalau yang kedua tadi HTS, kenapa HTS-nya cuma 1 hari? Apa itu menguntungkan atau merugikan buat kamu? Thank you loh. Kalian memiliki pertanyaan yang luar biasa. Next time kami undang lagi ya. Jadi di suatu malam terjalin sebuah chatan dan aku baper di sana. Dan dia yang ngajak KTS. Dia udah sempat bikin status di WA. Ya besoknya entah kenapa semuanya berakhir. Saya lupa sih kenapa bisa terjadi gitu. Menguntungkan atau enggak, pada waktu itu enggak. Tapi sekarang menguntungkan, karena setiap pengalaman di masa lalu membuat sebuah pelajaran berarti di masa sekarang untuk menjalani kehidupan di masa depan. Itu super sekali kan? Wow, the best answer. Oke. Oke, sahabat-sahabat Zona, sekarang kita masuk ke closing ya. Setiap kita yang hadir hari ini akan menyampaikan power statement mengenai topik kita, berdamai dengan masa lalu. Oke, dimulai dari saya dulu. Saya belajar bahwa kita tidak bisa mengulang waktu di masa lalu untuk memperbaiki kesalahan atau kegagalan kita yang pernah terjadi. Yang bisa kita lakukan adalah memperbaiki diri kita di masa kini. Terus-menerus, karena saya percaya itu akan mempengaruhi masa depan kita nanti. Jadi, bagi saya masa lalu adalah pengalaman dan pelajaran untuk membantu saya saat ini mempersiapkan diri menghadapi masa depan yang jauh lebih baik. Berdamai dengan masa lalu, terserah sahabat Zona sih kalau menurut saya. Kalau mau berdamai, tinggalkan, jadikan pelajaran. Kalau nggak mau berdamai, simpen terus saja. Dah. Masa lalu biarlah masa lalu. Nggak usah dipikirkan masa lalu yang buruk itu. Kita cukup fokus kepada masa depan dan masa yang sekarang. Karena kita harus memprioritaskan masa depan dibandingkan masa lalu. Tapi jangan tinggalkan masa lalu yang buruk itu. Tapi jadikan jadi pengalaman dan belajarlah untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Nggak ada masa sekarang maupun masa depan tanpa kehadiran masa lalu. Hitam putihnya masa lalu akan memberikan warna di masa sekarang, dan itu akan mendukung kita di masa depan. So, berdamailah dengan masa lalumu, jalanilah masa sekarangmu, dan tataplah masa depanmu. God bless. Untuk kalian yang punya masa lalu, baik atau buruk, jadikan masa lalu kalian itu sebuah pembelajaran supaya kedepannya kalian bisa dapat menjadi lebih baik lagi, menjadi pribadi yang lebih kuat, dewasa, dan mandiri. Jangan jadikan masa lalumu menjadi alasan untuk rusaknya masa depanmu. Jadikanlah masa lalumu untuk menjadi tempat untuk diperbaikinya dan menjadi hasil untuk di masa depanmu. Thank you. Thank you untuk semua sahabat Zona yang sudah menyaksikan tayangan untuk episode kali ini, berdamai dengan masa lalu. Nah, kami mohon kerjasama dari sahabat-sahabat Zona untuk terus mendukung kami dengan cara memberi like, share, dan juga menulis komentar-komentar positif
Dan yang paling penting, subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Zona Nyaman. Kami pamit dan sampai jumpa. God bless you. Zona nyaman, nyamannya kita ya di sini. Zona nyaman, nyamannya kita ya di sini.